Shalom jemaat Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih sudah membawa langkah kami, mengiringi langkah kami untuk sampai di tempat ini, di gereja tempat kami beribadah ya Tuhan. Kami jemaat-Mu datang dengan berbagai background kami. Mungkin di antara kami ada yang merasa bahagia, mungkin ada yang penuh persoalan, mungkin ada yang datang dengan pergumulan dan berbagai persoalan hidup kami. Tapi saat ini ya Tuhan, kami mau menaruh semuanya hanya di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau fokus memuji dan memuliakan nama-Mu. Fokus untuk membuka telinga dan hati kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Karena semuanya kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap beribadah, siap memuji, siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara, haleluya, shalom. Lambaikan tangan shalom. Kita akan menyembah Tuhan, amin. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali, tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan saudara. Dalam waktu-waktu ke depan, karena kita percaya tidak ada yang kebetulan di tempat ini, tetapi semua karena rencana Tuhan. Tuhan yang membawa saudara ke tempat ini. Yang kita percaya bukan hanya kami yang depan melayani Tuhan, tetapi saudara pun juga melayani Tuhan, amin. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, pejamkan mata saudara dan tundukkan kepala. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan pertolongannya, renungkan apa yang sudah dikerjakan bagimu. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rencana kecelakaan. Tuhan memberikan rencana kebaikan, damai sejahtera, bahkan Dia katakan masa depan yang penuh dengan harapan. Sore hari ini tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan dan minta Dia datang untuk menjamah saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
Saudara percaya amin? Naikkan penyembahan ini, katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi katakan Tuhan, waktumu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara percaya? Katakan amin. Mari jemaat Tuhan saja katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Katakan kepada Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan saudara, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sama dengan jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, waktumu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di firman-Nya tertulis bahwa pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Di firman-Nya tertulis, walau kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhanlah tongkat dan gada kami. Di dalam keadaan ini Tuhan, kami mau katakan waktu Tuhan, rencana-Mu melebihi segala rencana kami. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan tahu apa yang terbaik. Mungkin kami lihat itu tidak baik, tetapi Tuhan bisa mengubah air menjadi air anggur. Kehidupan kami menjadi manis, kehidupan kami menjadi lebih berharga. Karena Engkau berbicara Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Tidak ada satupun seorang bapa yang memberikan ular pada saat anaknya minta roti. Oleh karena itu kami berdiri Tuhan di tempat ini. Cuma satu yang Tuhan minta saudara, Tuhan minta percaya. Percaya dengan imanmu, keadaanmu akan diubah. Tetapi Tuhan mau engkau yang diubah. Karena engkau adalah anak Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, boleh dengan mengangkat tangan, katakan Tuhan dengan iman, cintai Tuhan. Waktu Tuhan pasti, ya Tuhan, ya. Walau kadang tak mudah, walau kami tidak mengerti Tuhan, kami tahu itu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Sekali lagi dengan imanmu, percaya Dia baik, percaya Dia baik, katakan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah
keluargamu. Mari berdiri berdoa untuk pekerjaanmu. Mari berdiri dan berdoa untuk gerejamu. Dan terutama mari berdiri berdoa untuk negaramu. Waktu negara pulih, kita akan pulih. Penuhi hadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Berdoa untuk mungkin keluargamu yang sedang lemah. Berdoa mungkin untuk keluargamu yang sedang terbelenggu. Doakan mereka. Doakan juga musuhmu. Siapapun yang menganiaya kamu, kata Tuhan, ampunilah maka engkau akan diampuni. Hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan menyentuh setiap doamu dan mendengar setiap hatimu. Haleluya. Angkat penuh dengan ucapan syukur dan percaya waktu Tuhan yang terbaik. Sepanjang hari Engkau menuntun kami. Dan saatnya malam ini sebelum kami beristirahat, di tengah kecapean berpikir, kelelahan emosi dan jiwa, mungkin saat ini ada keraguan rohani buat kami. Kami butuh Tuhan. Dan di tempat ini Engkau akan mengantar, menuntun kami. Sehingga tidur nanti kami beristirahat dengan baik. Dan besok kehidupan kami akan lebih baik. Terima kasih untuk keluarga di mana kami dititipkan di dalamnya. Tuhan berkati keluarga kami. Saatnya Bapa, isi pikiran, jiwa, roh, bahkan fisik kami. Dan doa ini nanti akan menuntun untuk mengundang Roh Kudus membuat kami mengerti dan memahami. Dan semuanya kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, ada satu kisah di mana seorang gubernur itu mengunjungi sebuah kabupaten. Dan sampai di sana dia disambut Pak Bupati. Disambut dengan band yang keren, dengan penyanyi-penyanyi yang bagus. Mereka duduk berdiri berdekatan dan kemudian muncullah penyanyi yang pertama. Wajahnya cantik, tapi suaranya pas-pasan. Sebagian tepuk tangan, tapi enggak semua, saudara. Penyanyi pertama turun, muncullah penyanyi yang kedua. Sekarang terbalik, wajahnya pas-pasan, tapi suaranya bagus banget. Hampir 3/4 memberikan aplaus, saudara. Dan yang terakhir, tampillah penyanyi, suaranya parah. Tapi yang aneh, semua tepuk tangan sambil berdiri, saudara. Si gubernur kaget. Pak, kenapa yang terakhir ini suara parah, tapi kok semua yang berdiri tepuk tangan? Dan bupati membisikkan kepada gubernur, dia istri saya, Pak. Memang susah. Menjadi diri yang asli itu susah. Kejujuran itu bukan berarti bukan hanya saya harus jujur dengan orang lain. Baik perkataan khususnya keuangan. Enggak. Belajarlah menjadi diri yang asli. Sekalipun di bawah tekanan. Sekalipun risikonya besar. Jadilah dirimu sendiri. Itulah kejujuran yang sedang dicari Tuhan di tempat ini. Saya kasih contoh ya. Saya banyak memperhatikan teman-teman pria saya. Kalau lagi sendirian di tengah komunitas campur-campur lah cowok sama cewek. Waduh, meriahnya banget ini teman saya, saudara. Meriah. Tapi begitu istrinya ikut, mendadak dia jadi diam. Ada bapak-bapak yang seperti itu? Kayaknya banyak ya. Memang pada saat kita bercanda bersama teman-teman, kalau ada istri, saya wajib menjaga perasaan. Tapi bukan berarti saya kehilangan kepribadian saya loh. Enggak.
Sekali lagi, jadilah pribadimu yang asli. Apapun resikonya, tekanan dan tawaran apapun, Tuhan menciptakan Anda dengan sebuah kepribadian. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar satu tema nantinya, yaitu Punix Transformation. Belajar dari burung Punix. Banyak orang bertanya, Pak, burung Punix itu sebetulnya ada enggak? Ada. Punix itu, burung ini dinamai oleh orang-orang Syria. Jadi Punix itu adalah kata dari negeri Syria. Dia hidup di Mesir itu abad ketiga. Bukan abad ketiga sih, tahun 34-an. Itu banyak burung Punix diketemukan, tapi sekarang langka. Seperti burung hong di Tiongkok. Ya. Warnanya itu merah keungu-unguan dan itu indah sekali. Buntutnya itu panjang, saudara. Yang aneh makanannya itu makan sari kapulaga. Saya nggak tahu apa itu. Cuma buku catatan sejarah mengatakan makanannya dua. Sari kapulaga dan butiran dupa yang jatuh. Zaman dulu orang Mesir kan pasang dupa, saudara. Nah, butiran-butiran yang jatuh itu kesukaan burung Punix. Nah, sarangnya unik lagi, saudara. Sarangnya itu ada di puncak pohon palem yang tinggi sekali. Kemudian dia membuat sarang dari ranting kayu manis. Dia nggak mau ranting lain, tapi ranting ini direkatkan dengan mur warna kuning. Saya baca sejarah burung Punix. Hidupnya panjang sekali. Dan yang membuat burung Punix terkenal apa? Setelah dia membuat sarang. Sarang itu pasti dibuat di mana ada bangkai induk. Ya, entah papa, entah mamanya sudah jadi bangkai, di situ sarangnya dibuat. Dan kemudian lahirlah burung Punix yang muda. Dan kemudian ini menjadi legenda oleh bangsa Romawi dan Yunani. Di situ saya belajar tentang burung Punix. Jadi maksudnya apa, Pak? Burung Punix itu lahir di atas jenazah induknya. Yang artinya menemukan kembali diri yang baru lewat diri yang lama. Dan Tuhan Yesus sudah mengajar, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak pernah bisa melihat kerajaan surga. Jangan lagi masuk, ngelihat aja nggak bisa. Jadi burung Punix ini mengajar kepada orang Romawi dan Yunani mengembalikan diri sendiri dari sarang diri yang lama. Gali potensimu, miliki high achiever, ya. Potensi-potensi yang luar biasa. Lahirkan kembali, saudara, dari diri kita yang lama. Saya sudah berusia 76 tahun. Tapi setiap hari saya belajar sampai pagi tengah malam untuk melahirkan hal-hal yang baru lewat diri saya yang lama. Saudara mau melahirkan hal-hal yang baru? Saya besok masih hidup, lusa masih hidup kalau Tuhan kehendaki. Jadi saya nggak bisa hidup dengan ide-ide yang lama, dengan cara yang lama. Bisnis pun demikian. Toko Anda sudah berusia 10 tahun. Saudara kan kalah kalau saudara nggak melahirkan hal-hal yang baru sekalipun tokonya lama. Ya, itulah simbol dari burung Punix. Baik. Kita akan belajar lewat firman Tuhan apa yang diajarkan dari filosofi burung Punix. Kita bangkit berdiri, tolong Yohana. Ya. Mulai Matius 20 ayat 20 sampai 26. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus.
lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang satu di sebelah kananmu, yang satu lagi ada di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku sendiri tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." 24. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Terakhir, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Amin. Silakan duduk. Nanti terakhir saya akan memberikan 5 langkah yang Tuhan ajarkan bagaimana kita memulai sesuatu dan bagaimana kita mengakhiri dengan kata keberhasilan dan sukses. Ya. Baik, perhatikan ayat pertama. "Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus." Saya nggak tahu nama ibu ini siapa. Zebedeus itu suaminya ya, panggil aja Ibu Zebedeus. Serta anak-anaknya 2 orang kepada Yesus. Perhatikan. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Sujud itu berhubungan dengan kata menyembah dan penyembahan. Tapi perhatikan, mereka menyembah untuk sebuah kepentingan. Padahal menyembah itu harus tanpa kepentingan. Menyembah itu bukan untuk Anda. Menyembah itu untuk Tuhan supaya hati Tuhan disenangkan. Jangan tukar penyembahanmu dengan sebuah permintaan. Alkitab tidak mau menjawabnya, ya. Jadi kalau nyembah aja sebagai ucapan syukur, saya hidup cukup, saya sehat, terima kasih Tuhan. Amin. Itulah inti sujud dan menyembah, ya. Terus ayat 21. Naik lagi 1. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak nanti di kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri." Walaupun Yesus itu tahu persis mereka motivasinya salah. Jadi gini ya, Tuhan tidak melihat kenapa Anda di gereja ini, tapi Tuhan melihat apa yang menggerakkan Anda sehingga malam ini saudara ada di sini. Motivasi itu diperhatikan Tuhan, bukan gerakan Anda. Ya. Nah, tapi Yesus masih baik hati. Dia masih berkomunikasi. Kalau saya udah malas, saudara. Yesus nanya, "Apa yang kamu kehendaki?" Jawabnya, ini kalimat paling kurang ajar ini. "Berilah perintah." Bayangin, berarti Ibu Zebedeus ini jauh lebih tinggi daripada Yesus kan? Karena dia bisa memerintah Yesus. Kan gak beda sama kita, saudara. Enak mana? Dipegang Yesus atau Anda memegang Yesus? Kalau Anda memegang Yesus,
Yesus bisa buat sembarangan. Tapi kalau tanganmu yang dipegang Yesus, hidupmu dikendalikan oleh yang maha kuasa. Amin. Hati-hati dalam permainan kata-kata. Nah, berilah perintah supaya kedua anakku ini pesen tempat, saudara. Ya, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Sebetulnya ibu ini minta ini salah nggak sih? Enggak loh. Saya salut sama ibu ini. Karena ibu ini sangat memikirkan masa depan anak-anaknya. Sekarang banyak orang tua yang tidak pernah berpikir tentang masa depan. Karena saya nggak bisa berpikir, Pak. Kuliah mahal, sekolah mahal, semuanya mahal. Jadi yang bisa sekolah cuma anaknya orang kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itulah sekarang, saudara. Ya, jadi secara manusiawi ibu ini nggak salah. Malah saya berikan tepuk tangan. Ini ibu hebat, meminta masa depan anaknya bukan dengan caranya sendiri, tapi caranya dimasukkan ke dalam Tuhan. Itu lihainya ibu ini, saudara. Tapi apa jawaban Yesus? Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Hukum sebab akibat tetap ada. Cawan itu adalah risiko. Makanya dengar baik-baik anak muda. Sebelum melangkah, pikirkan risikonya baik-baik. Kalau Anda siap menanggung risiko besar, hasilnya juga besar. Sebanding dengan seberapa besar risiko yang harus Anda lewati. Jangan cuma bayangkan penghasilannya. Risikonya harus kita perhitungkan hidup ini, saudara. Anda dapat suami kaya, risikonya apa? Saudara banyak dimaini nanti. Makanya Alkitab berkata, hendaklah kamu sepadan. Kalau anak kita misalnya ya sorry ngomong, Anda pihak perempuan dapat suami kaya raya. Ini penderitaan. Jangan mikiri duitnya, penderitaannya pikirono, Mas. Iya. Atau lakinya dari keluarga nggak punya, dapat istri yang kaya raya. Aduh, jadi keset welcome itu loh, Bu. Percayalah nanti. Tuhan berkata, hendaklah engkau mendapatkan yang sepadan. Dia ngomong, kata mereka, kami dapat. Ini kan jawaban emosional, bukan jawaban pikiran dan pengertian. Makanya hati-hati melalui perjalanan hidup ini, jangan semuanya diputuskan secara emosi. Pikirkan, fahami, resapi, perhitungkan rintangan, risiko, dan hasil. Jangan terlalu gegabah, saudara. Dia bilang, dapat. Itu jawaban emosional. Berapa banyak orang terjungkal di ujung hidup. Karena semuanya keputusan berdasarkan emosi. Pelan-pelan, hati-hati ya. Jangan silau melihat kekayaan. Sekarang ini uang menjadi raja di atas segala raja. Hati-hati. Saya negur teman saya begini. Dia selalu ngomong, uang itu gak ada artinya, Pak. Oke, kamu boleh ngomong uang tidak ada artinya kalau kamu pernah punya uang banyak. Amin. Kalau kamu belum pernah punya uang banyak, itu omong kosong. Kalau uang saudara sudah 200 miliar, saudara berhak ngomong, uang tidak ada artinya. Nah kalau kita gaji kita UMR, bukan uang gak ada artinya, gajimu yang gak ada artinya. Jadi ngomong itu hati-hati, jadi bahan
ketakwaan. Bukan saya menghina gaji, saya menghormati berapapun penghasilanmu, Tuhan memberkati. Amin. Berapapun gajimu, kalau di manage dengan baik, akan kecukupan. Seberapa gede gajimu, kalau manage-nya amburadul, engkau tetap bocor jalamu dan selalu kekurangan. Makanya hati-hati antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kalau sudah pegang uang itu tergoda, saudara. Keinginan itu jahat loh. Uang nggak ada, buka kartu plastik, gesek, seret. Tanggal 1 kepalamu dipotong sama gesekan, seret. Hati-hati. Itu namanya beli dengan duit ngutang. Walaupun kredit card itu atas namamu. Hati-hati anak muda. Ya, di manage yang baik, uangmu itu di manage. Ya. Saya ngitung kebutuhan makan saya di Surabaya, saya sudah coba. Saya 1 hari butuh 30.000 kok. Makan 3 kali, nasi bikin sendiri. Itu kebutuhan saya, saudara. Ditambah listrik, air, semuanya belum kebutuhan yang lain. Tapi untuk hidup, Tuhan sudah cukupkan. Kalau saya biasa makan ikan pindang, ya, sama telur dadar, itu doyanan saya. 10.000 saya makan. Ngapain saya harus makan steak 400.000? Sampai sini hilang rasa semua. Oke? Itu hanya sebuah keinginan. Sekali waktu boleh. Supaya kalau orang bicara steak, Anda nggak norak-norak, nggak ngampung-ngampung gitu aja lah. Iya kan? Tapi kalau setiap hari kita makan steak, modar duitmu mbak. Ya. Oke, kita naik lagi ayat 23. Yesus berkata, resiko yang kamu pikirkan itu beda dengan resiko yang aku pikirkan. Jalanmu bukan jalanku. Memang akan kamu minum. Memang hidup itu ada resikonya sendiri-sendiri. Setiap rumah tangga punya air mata masing-masing. Jangan pernah ngelihat rumah tangganya orang lain. Amin. Ya, nggak usah. Kita punya tangisan sendiri-sendiri kok. Ya. Tetapi hal duduk, nah ini loh, hal kekuasaan, hal kursi, hal duduk, kanan atau kiri, aku tidak berhak memberikan, itu diberikan kepada orang-orang siapa Bapakku yang telah menyediakannya. Saya harap saudara dengarkan pelan-pelan ya, supaya Anda ngerti. Jangan ngambil keputusan secara emosi. Pak, ini sudah saya hitung, kalau saya tanam investasi sekian, risikonya ini. Tuhan ngomong, seringkali pikiranmu menghasilkan harapan-harapan yang keliru. Anak muda dengar ya. Kalau duit belum dipegang tangan, itu bukan duitmu. Amin. Kalau sudah dipegang tangan, itu penghasilan. Karena kalau duit ini belum dipegang tangan, kurang 1 meter dia bisa lari loh. Ke kantongnya orang lain, percaya enggak? Ya, makanya hati-hati. Saya ngajar orang hemat bukan pelit. Kalau saudara itu hemat, pelit dan hidup, itu yang gue bingung. Jangan pelit, saudara. Ya. Jadi Tuhan mengajar ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada hal-hal tertentu itu ditentukan semata-mata oleh kehendaknya. Ya. Jadi bukan berarti uang adalah segalanya. Enggak, saudara. Ya. Jadi semua ditentukan oleh Bapakku untuk orang-orang di mana dia telah menyediakannya. Nah, orang kalau salah mikir ayat ini berarti rezeki takdir Tuhan. Enggak, saudara. Memang burung Tuhan ngomong, burung di udara itu enggak perlu mikir makanan, dia dikasih makan. Tapi memang biji jambu terus loncat dari jambunya cari burung yang lapar. Enggak, saudara. Burung yang mesti terbang cari jambu. Ditotol dicari bijinya. Amin.
Hidup itu perlu usaha. Tapi kalau Anda usaha bersama Tuhan, engkau diberkati karena kemurahannya, bukan kemudahan yang Anda minta. Amin. Jangan pernah minta kemudahan, mintalah kemurahan Tuhan. Maka semuanya akan dimudahkan oleh Beliau yang di atas. Gitu loh caranya cari duit, teman-teman. Amin. Enggak ada cari duit enak. Semua susah, berkeringat. Ya, belum ditipu orang. Kita naik lagi, ayat 24. Mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tadi yang 10 ikut ngomong enggak? Enggak ya? Yang ke-10 ikut minta enggak? Enggak kan? Tapi kenapa dia marah? Nah, ini loh. Saya perhatikan manusia memang begitu. Jadi seringkali marah kita itu enggak punya tujuan. Enggak ikut campur, marah-marah sendiri. Makanya tenanglah hai jiwaku. Ya, berpikir yang positif. Jangan yang negatif. Capek Bu, capek. Cari duit sudah agak sulit. Terus mikir yang enggak. Ngapain? Kurang kerjaan ya? Oke, sekarang kita naik 2 ayat lagi, 25. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 26 kita selesaikan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia jadi pelayan. Saudara percaya pada saat engkau memberi, engkau menerima? Lalu saya baru kejadian, saudara. Saya ini ngajak anak-anak musik makan. Saya janji, oke, satu hari saya traktir. Makan, saudara, ditawan tadi siang. 15 orang. Ya sudahlah. Karena saya janji, udah pesan apa aja. Paling ya habis ceteo pola, kira-kira gitu. Saya sudah siapin duitnya. Begitu saya mau bayar, ada orang lain yang bayar, saudara. Puji Tuhan enggak? Pada saat saya memberi, Tuhan memberikan kepada saya. Sudah kan? Terus saya bilang ke anak-anak, waduh, duit gua enggak kepake. Ini harus dibuang ini duit. Kalau enggak apes buat saya. Yuk kita nongkrong lagi, saudara. Begitu nongkrong, ya cuma beli kue-kue sama kopi lah. Saya mau bayar, ada lagi yang ngebayarin, saudara. Nanti saudara coba dah. Traktir 20 orang. Nah kalau nggak ada yang ngebayarin, yo apes Mbak Yu. Pada saat niat hatiku ingin memberi, Tuhan memberi terlebih dahulu. Saya nggak pernah minta loh. Saya haram buat saya minta-minta, haram jadah Bu. Ya. Jadi di situ saya melihat janji Tuhan tidak pernah berubah. Jadi artinya hukum dunia dengan hukum spiritual itu beda. Lakukan yang spiritual, maka dunia akan beres. Tapi kalau kamu lakukan dengan cara berpikir dunia, spiritualmu rusak, saudara. Jadi di sini kita melihat sebuah kesimpulan. Tuhan tidak bisa Anda peralat. Amin. Tapi jadilah alatnya Tuhan. Nah, sebelum saya akhiri, untuk mencapai sesuatu, mereka kan minta, tapi maunya jalan pintas kan? Yesus ingin mengajar Anda sebuah proses 5 langkah untuk berhasil. Langkah yang pertama ada 5 wilayah, saudara. Pada saat Anda punya ide, punya sesuatu, area yang pertama Anda akan masuk Taman Getsemani. Yesus punya tujuan kan? Tapi dia bergumul, dia berdoa, benar enggak? Salah enggak ini Tuhan? Ya. Segala sesuatu harus dimulai dengan sebuah pergumulan. Panjang berpikir, resikonya dipikirin, apanya semua dipikirin. Itulah yang namanya Taman Getsemani.
money. Sikap spiritual Anda menentukan sikap langkah Anda. Ya, jadi yang baru startup usaha, gumulkan terlebih dahulu. Jangan langsung jalan secara emosional. Wah, saya baru buka salon, salonnya situ laris. Periksa dulu kenapa dia laris. Ada hal yang detail secara sekuler Anda harus belajar. Ya, itulah namanya Taman Getsemani, di mana kita menggumulkan untung ruginya, risikonya secara detail dan berdoa. Langkah kedua, setelah Yesus dari Taman Getsemani, dia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh agama dan pejabat. Begitu Anda selesai mengumpulkan, hatimu sudah pas. Ini usaha pas. Begitu Anda ketemu teman-teman, akan muncul keraguan dari kalimat-kalimat mereka. Lu kurang kerja ya Bengki. Itu yang buka usaha itu gak laku-laku. Lu mau buka lagi? Nah, mulai pro dan kontra itu kita ragu-ragu dan terombang-ambing dengan pendapat orang-orang lain. Amin. Tapi kalau saudara yakin, berpeganglah kepada harapanmu. Kamu mau jualan soto, aduh di Jakarta ini ada 100 gerbong soto men. Lu apa salahnya kalau saya buka? Pelajari kenapa dia laris. Kenapa rawon setan itu di Surabaya? Saya doyan makan di situ, Bu. Gak ada bagus-bagusnya tempatnya, Bu. Tapi larisnya minta ampun, Bu. Mobil-mobil mewah ngantri di rawon setan di Jalan Embong Malang. Saudara buatlah di Jakarta rawon demit, rawon jin, rawon apa kek. Punya taste yang beda, yang unik. Ya. Saudara harus bisa unik dan berbeda. Dan harus melakukan duluan, saudara. Saudara kalau beli air mineral ngomongnya apa? Beli air mineral enggak kan? Aqua, padahal mereknya lain kan? Karena dia yang pertama, saudara. Jadilah yang pertama. Jalan cepetan, jalan duluan. Maka saudara akan jadi orang pertama. Memutuskan sebuah usaha bukan hal yang gampang. Jadi setelah berkumpul, berdoa, Anda akan mengalami terombang-ambing, ragu-ragu, tekanan, dan emosi yang tidak menentu. Itu kalau Anda mau buka usaha. Yang ketiga, setelah diadili Pontius Pilatus dan tokoh agama, sekarang proses pikul salib. Nanti saudara kalau jadi berangkat sama pendeta-pendeta rem ya. Sekarang kalau Anda naik ke Golgota, itu bukan menapaki gunung, saudara. Sudah pakai undak-undakan ubin keramik, bagus. Kalau Yesus pikul salib sekarang, kepleset dia, saudara. Soalnya pakai ubin. Dan saudara bisa sewa salib di sana. Mau yang gede, mau yang kecil, mau yang dikantongin, monggo aja sewa aja, saudara. Ya. Sekarang saya akan bicara proses ketiga dalam sebuah usaha. Proses pikul salib. Pertama, risiko harus saudara pikul. Usaha apapun. Ya. Yang kedua, Anda akan mengalami penolakan, kelelahan fisik, mental, dan emosi Anda akan capek. Tapi jangan pernah menyerah. Yesus waktu pikul salib jatuh berapa kali? 3 kali. Jatuh, bangun, bangkrut, bangkit lagi, bangkit, bangkrut lagi. Itu sudah biasa dalam dunia usaha. Itu processing Bapak Ibu. Ya. Gak ada semuanya jalan pintas kayak anak Zebedeus. Gak ada. Dan waktu Yesus jatuh, yang membantu memikul salibnya siapa saudara? Ada yang ingat? Simon Kirene. Hidup ini penuh jatuh bangun. Hidup ini perlu dukungan orang lain. Hidup ini perlu dibantu orang lain. Jangan sok sombong. Amin. Makanya baik-baik sama semua orang. Jangan baik kalau mau ngutang. Jangan baik kalau cuma ada keperluan.
Punya keperluan, nggak ada keperluan, kita baik-baik aja. Ada satu filosofi. Kalau Anda lewat satu pintu, jangan pernah kunci pintu itu. Karena nanti Anda balik, mungkin Anda akan perlu lewat pintu itu. Amin. Jadi hidup itu nggak ada yang titik. Makanya ibu-ibu kalau ribut sama suami, jangan ngomong titik. Titik, selesai sampai di sini. Lo jangan. Ntar malam bisa kelonan lagi. Jadi apa? Pokoknya gua nggak demen sama lu, koma. Siapa tahu lusa gua demen lagi. Itu cewek-cewek, pokoknya titik, sumpah gua kagak mau. Itu nutup dan gembok kuncinya. Siapa tahu nanti Anda harus lewat pintu itu lagi, Pak. Jadi baik-baik, amin. Dengan semua orang. Jadi proses salib itu menggambarkan jatuh bangunnya orang sehebat apapun. Nggak ada yang sempurna. Yang kedua, hidup perlu pikul resiko. Jatuh bangun, bangkit lagi. Dan hidup perlu pro dan kontra. Anda nggak bisa marah dengan haters Anda. Anda juga jangan terpuja-puji dengan lovers Anda. Orang itu nggak bisa saya pertanggungjawabkan. Sekarang saudara lagi suka sama saya. Hosana Pengki, Hosana Pengki. Besok Anda bilang, salibkan Pengki. Salibkan dia, salibkan. Karena manusia itu selalu ada unsur kepentingan. Berhenti dengan kepentingan. Menyembah bukan untuk kepentingan. Tapi menyembah artinya mengakui kemahakuasaan Tuhan. Jadi penyembahan gak usah dibuat-buat. Nyembah aja saudara. Ya, setelah proses salib selesai, ini proses usaha yang keempat. Apa? Proses penyalipan. Aduh, ini saya ngeri ini. Ingat betapa banyak usaha saya jebol juga, bangkrut juga saudara. Stres, saya putus asa. Jadi proses pikul salib sama proses penyalipan itu beda. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus mampu melakukan semua? Karena sudah dimulai dari Taman Getsemani. Keputusan spiritual akan menguatkan langkah Anda di dalam dunia sekuler. Nah, sekarang proses penyalipan ada apa di sana Pak Pengki? Yang pertama, ada keputusasaan. Orang di sekitar salib cuma ngelihat Anda. Nggak melakukan pertolongan apa-apa kok. Kalau usahamu bangkrut, teman-teman ngomong apa? Teman-teman ngomong apa? Gua udah bilang kan. Dodol tapi sok. Makan tuh sekarang kerugian. Itu manusia, saudara. Bisanya komentar, tapi nggak mau menolong. Yang kedua, ingat. Pada saat proses penyalipan, Tuhan diam. Tidak ada jawaban. Sembayang bertekuk lutut sampai tengah malam. Enggak ada jawaban. Ini proses diam, saudara. Jadi kadang-kadang di dunia usaha yang saudara usahakan, bukan berarti kalau Tuhan tidak menolong Anda. Tuhan lagi proses diam. Biar dia bikin jernih. Biar Pengki itu bisa berpikir sehat. Amin. Siap kalau Tuhan melakukan proses diam. Bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Tidak. Dia lagi diam. Ya. Sekarang yang terakhir. Setelah proses salib. Yesus turun dari salib enggak? Dia diturunkan oleh orang lain. Pada saat Tuhan diam. Tuhan gerakkan tangan orang lain untuk menolong Anda. Amin. Ada yang kasih jalan. Pengki, usaha itu jangan begitu. Lu perlu modal berapa? Nih, lu pakai dulu. Itu indahnya. Yesus tidak pernah turun dari salib sendiri, saudara. Ya. Yesus diturunkan oleh orang lain. Itulah kepasrahan total. Ada titik di dalam dunia cari duit dan dunia usaha. Anda sudah pasrah total. Mbuh Gusti Allah, karep-karepmu wis. Terserahlah. Ada saat-saat seperti itu. Mungkin saat ini Anda mengalami seperti itu. Semua diam.
Tuhan pun diam. Dan kemudian Yesus diturunkan dan dikubur. Itulah saat kita menantikan Tuhan di dalam diam. Amin. Menantikan Tuhan di dalam diam. Itu menyakitkan, saudara, sakit sekali. Lu kok udah melayani lu Tuhan? Kenapa modal dihancurin? Udah makin ngomel Anda makin gila, saudara. Tutup mulut, diam, nantikan Tuhan. Dia tidak pernah telat untuk menolong Anda. Percayalah, saudara. Saya sudah ngalami berkali-kali. Dan akhirnya setelah kepasrahan menantikan Allah di dalam diam, mendadak Yesus itu bisa bangkit untuk dirinya sendiri. Siapa yang membangkitkan Yesus? Bapaknya, saudara. Dengar, Yesus tidak bisa bangkit sendiri. Dia dibangkitkan oleh Bapaknya. Begitu Anda pasrah total, Tuhan bekerja, mendadak pekerjaanmu diterima. Usahamu dicari orang. Dan berakhir dengan sukses dan bahagia. Amin. 5 area di dalam dunia cari uang. Dengan gaya Tuhan Yesus, Anda akan dibangkitkan. Oke, multimedia, silakan. Kita akan belajar, saudara. Jalanku atau jalan. Ya, terserah, Anda pilih aja. Inilah gambaran burung phoenix yang mirip dengan burung hong di Tiongkok. Gak jelas, tapi dia pernah hidup tahun 30-an Masehi, saudara. Di Mesir, warnanya merah keungu-unguan. Jadi filosofinya tadi apa? Ingat? Dia menetaskan telurnya di atas bangkai induknya. Jadi dari jasad bangkai itu tadi lahirlah burung phoenix yang baru. Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Temukan ide-ide baru, pikiran-pikiran baru, semangat baru. Walaupun otak kita sudah lama di sini, saudara. Amin. Dia selalu baru. Yang pertama, klik. Sini siapa pakai batik ya? Yang pakai batik, Anda pernah belajar tentang filosofi batik. Batik itu berasal dari 2 kata. Amba artinya menulis dan titik. Jadilah batik. Kita hidup ini menuliskan karya-karya kehidupan, ya, dan berakhir di satu titik. Dan kita selalu berkata kalau sudah di satu titik, apa? Itu sudah gak kuat lagi Tuhan. Titik terlemah. Ingat kata Tuhan. Justru di tengah kelemahan itulah kuasaku nyata. Kalau Anda masih kuat, Tuhan tinggalkan. Kalau lu sombong, kamu pengki. Ya, batik ini singkatan. Satu, ini bukan the, be brief. Hidup itu harus punya nyali. Hidup itu ada risiko. Amin. Yang kedua, action oriented. Anda belajar melulu tanpa praktek bertindak, itu ngimpi tidur siang, saudara. Harus ada action oriented. Yang ketiga apa? Totality. Totality itu artinya ya memberikan hidup ini didedikasikan sepenuhnya kepada pekerjaan Anda. Kemudian ada integritas, nanti saya jelaskan satu-satu. Dan yang terakhir ada commit to excellence. Tidak ada gunanya mimpi tanpa emosi, tanpa komit untuk action untuk mewujudkannya. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Oke, klik. Apa artinya punya nyali? Make it today a masterpiece. Buatlah hari ini ke orang luar biasa. Saya setiap bangun pagi, saya memulai hari saya dengan titik nol. Walaupun kemarin saya sukses. Hari ini hari baru, semuanya nol. Dan saya ingin hari ini menjadi
masterpiece. Amin. Jangan gitu-gitu lagi. Jangan membawa kemarin menjadi hari ini, tapi bawalah besok menjadi hari ini. Bring it tomorrow is today. Ya. Yang kedua apa? Stop comparing. Berhenti membandingkan dengan rezeki orang lain, tapi selalu mengucap syukur. Are you complainer? Apakah saudara suka mengeluh? Berhenti mengeluh Bapak Ibu. Ya. Nanti Anda nggak ceria, mukamu jadi nggak enak kayak muka WC, saudara. Senyum, ketawa, hadapi. Masalah itu membuat saya maju. Masalah itu membuat saya dewasa. Iya kan? Jemaat ini lucu. Ya tokonya sepi, pendeta diundang. Ntar tokonya rame, ngundang hostes. Kan kurang ajar itu saudara. Sepi memang waktunya sepi. Hidup gak selalu rame saudara. Kalau rame terus Anda kena vertigo, pusing saudara. Perlu keheningan kadang-kadang ya. Oke, naik lagi ini be brief. Kalau action oriented isinya apa? I'm ready to be wow. Nanti beli bukunya Hermawan Kertajaya ya. Dia ada industri 4.0, ada industri 5.0, ada marketing. Hermawan mengajarkan, buatlah produk. Begitu orang membeli produkmu, dia ngomong, wow. Oke? Ini ada 5 langkah untuk mencapai wow. Tapi di sini bukan seminar marketing, saya kasih tahu aja. Satu hari istrimu berdandan dan saudara kaget. Wow, norak amat lu sore ini. Yang penting ada wow-nya, saudara. Buntutnya norak atau bagus itu kedua. Pokoknya wow. Saudara mau? Saya juga bahagia. Wah, khotbahnya Peggy sore ini. Wow banget. Ya. Dan itu saya kerjakan untuk jemaat. Saudara. Saya ingin jadi masterpiece dalam hidup saya setiap hari. Yang kedua apa? Create history. Jadilah pembuat sejarah. Bukan sekedar dari bagian sebuah sejarah. Jadilah penulis sejarah, saudara. Anda pelaku sejarah. Dancing with your problem. Saudara mau menari di atas karpet dengan persoalan, dengan masalahmu. Ajak menari persoalanmu, saudara. Ya, indah hidup ini. Kita naik lagi, klik. Totality. Saudara, sekarang kejahatan apapun pasti bisa diketemukan lewat DNA. Jadi temukan DNA Anda. Anda adalah sebuah pejuang kehidupan. Dengar baik-baik. Saya dan Anda adalah pejuang kehidupan. Pejuang itu tidak pernah ada kata menyerah. Saya jungkir balik, merangkak berdarah-darah. Tapi saya bangkit. Dan saya harus berhasil dengan keberhasilan. Yang kedua apa? Happiness. Hidup yang happy, saudara. Ngapain sih? Sudah muka jelek, merengut lah, gua capek melihatnya. Saudara pikir kalau pakai masker saya nggak tahu Anda lagi happy atau enggak? Kelihatan, bentuk matanya kelihatan, saudara. Happy itu nggak boleh pakai syarat. Ya, happy itu bisa kita ciptakan, saudara. Terserah Anda, ya kan? Semua bisa happy kok. Pak Peggy, saya cuma punya uang 100.000. Belanjakan pisang goreng yang 5.000. Sisanya banyak kan? Gampang kok. Berarti 100.000 duit gede saudara. Kalau saya beli pisang goreng. Tapi kalau saya beli pisang 1 tandan, enggak cukup. Makanya serakah itu membuat hidupmu enggak pernah cukup. Amin. Ya. Belilah secara kemampuanmu. Hiduplah setara dengan kemampuanmu. Gaji UMR jangan kredit BMW seri 7. Itu dodol edan sampel gila jadi satu. Saudara. Nyicil sepeda motor dulu. Ntar sepeda motor cicilannya selesai, jual. Uang muka Avanza. Avanza selesai cicilan kerja, jual. Baru naik BMW seri 7. Semuanya proses. Amin. Mau dapat suami ganteng, awali dengan yang jelek.
Wah, ini ajaran sesat Pak Bengki. Berarti kawin berkali-kali. Enggak lah. Mulailah dengan kesederhanaan, ya. Oke, ini totali. Dedikasikan hidup Anda untuk memperjuangkan sesuatu. Naik lagi, klik. Integrity. I'm totally in love with my life. Anda bisa mencintai dirimu. Kalau engkau tidak pernah bisa mencintai dirimu, engkau tidak mungkin mencintai keluarga dan orang lain. Nanti berdiri, gila. Bengki ini keren ya. Puji diri sendiri, orang lain gak mau muji Anda. Amin. Kalau saya muji sendiri ada yang komplain, mulut-mulut gua kok pusing amat. Saya itu orang happy, saudara. Ya, happy ini membuat Anda menjadi sosok yang ideal. Engkau akan meningkatkan harga diri, konsep diri, citra dirimu luar biasa. Setuju? Berpakaianlah yang baik. Jangan kalau nggak punya duit dasteran. Pakai daster talian di pundak, saudara. Ini rumah Tuhan, bukan rumah sakit. Amin. Berdandanlah bukan untuk pamer, tapi untuk menghargai Tuhan Allahmu dan kepuasan diriku sendiri. Titik. Saya nggak mau tahu. Ya. Setelah integrity apa? Kita naik lagi. Commit with excellence. Punya komit yang sempurna, tekad pejuang. Be first to give. Saya sudah sering memberi, enggak. Saudara kalau beli air mineral, ngomongnya beli apa saudara? Aqua. Sudah pernah ngomong beli air mineral bu, Aqua satu, walaupun dikasih merek lain, saudara sudah puas. Karena Aqua memberikan ide pertama kali tentang air kemasan. Temukan ide yang pertama kali. Yang lain khotbah teologi, gua khotbah bisnis, titik. Gua khotbah ekonomi. Enggak suka, jangan dengar saya. Cari pendeta yang suka nyembah-nyembah. Saya enggak. Saya ingin meningkatkan kehidupan banyak orang. Saya ingin membuat hidupmu lebih baik. Saya ingin membuat umat Tuhan cerdas dan pandai. Amin. Itu bagian saya. Sudah Tuhan panggil saya di bidang ini, saya tekunin bidang saya. Sudah selesai. Ada yang gak butuh duit? Ayo, angkat tangan. Berarti khotbah saya cocok untuk Anda dong. Ya. Yang kedua apa? Saudara punya salon. Berlatihlah 10.000 jam terbang. Baca bukunya Malcolm Gladwell. Anda menjadi ahli terampil dalam satu bidang setelah Anda berlatih 10.000 jam terbang. Saya belajar setelah di masa tua saya sudah 15 tahun. Kalau 1 jam saya membaca buku 5 jam satu hari. Setahun baru berapa? Itu saya perlu waktu 7-8 tahun. Supaya saya ahli di dalam pikiran khusus. Gak bisa. Yang ketiga, beautiful experience. Carilah pengalaman yang indah walaupun itu pahit. Ya, tidak semua pil itu semuanya pahit, ya, tapi menyembuhkan Anda. Ya, oke, naik lagi. Anda harus tahu keadaan sekarang. Dunia teknologi itu speed, kecepatan, skala luas, impact-nya luas. Jadi hati-hati dengan multimedia. Saudara beli HP 21 juta yang sekarang ini. Fiturnya ada 100 lebih. Saudara paling pakai cuma 10. Email, potret proyek, potret selfie, ya, WA. Ngapain harus ngeluarin 27 juta? Jam saya ini murah. Ada yang pakai Richard Mille 2,5 M. Saya tanya jam berapa? Jam 10 Om. Loh kok sama jam saya? Jam saya juga 10. Kalau 2,5 M, dia jamnya bisa jam 1 pagi. Oh gua beli, saudara. Walaupun mesti jual rumah misalnya. Lu enggak. Jam mahal sama jam 1000-an. Sama hari ini masih jam 6:30 kurang 2 menit.
Coba tengok jam yang merek mahal-mahal, sama enggak? Sama. Jangan digoblokin oleh otak kita sendiri. Yang penting tetap modis, ya kan? Udah gitu aja. Saya dulu kan dimarahin istri saya. Kamu tuh punya cincin gak pernah dipakai. Saya balik marah. Denger ya, gua pakai cincin. Ntar khotbahnya sering begini. Terus ibu-ibu di depan saya gak bisa makan. Nilai kepantasan saya sebagai seorang pembicara di mana? Pikirkan orang lain. Makanya kalau saya makan bareng saya bilang, jangan ada yang foto ya. Gua banting HP-mu. Masih banyak orang gak bisa makan. Kita selfie, kita kirim ke mereka yang lapar. Itu haram jadah, Bu. Gak boleh begitu itu. Makan-makan aja, telan tuh piring sampai habis. Makan aja pamer kayak orang gak pernah makan, gua bilang. Gimana sih manusia sekarang ini? Ya, oke, kita naik lagi. Ini teorinya. Baca bareng-bareng. 2, 3. Kemampuan mengubah need jadi want. Ini menghasilkan duit. Saya kasih contoh. Sebetulnya Anda sudah cantik, tapi Anda korban iklan. Anda ingin lebih cantik. Cantik itu kebutuhan, tapi menjadi lebih cantik itu keinginan. Makan nasi putih, semua makan nasi putih. Itu kebutuhan. Buatlah nasi goreng, cumi, ikan asin teri yang enak. Maka orang akan menjadi keinginan untuk cari nasi goreng. Gampang kan? Cari duit gampang kan? Lu gampang. Rubahlah kebutuhan menjadi keinginan. Gampang-gampang ya. Coba kita bikin iklan. Anda sudah jelek, mau menjadi lebih jelek, beli serum ini atau krim ini. Saudara, sekarang kalau hidup nanggung gak laku. Kalau cantik banyak produser film cari Anda. Jelek jangan setengah-setengah. Jelek sekali. Anda akan sering ditawarin film horor. Percaya gak? Dan Anda dapat duit kan? Makanya jelek itu jelek yang benar. Sekarang area abu-abu itu membuat miskin. Ekstrim sekalian, saudara. Amin. Ya, jadi yang setengah jelek, udah biarin jelek, bener jelek. Ntar rezekimu mulai datang. Oke, naik lagi tinggal 3 gambar, klik. Hidup itu sebetulnya sekitar 4W plus 1H. What, when, where, who, how. Ya, siapa orangnya, di mana tempatnya, kapan terlaksananya. Rumusan hidup cuma ini aja, saudara. Ya, oke, kita naik lagi, klik. Saudara, jangan mengejar target, naikkan nilaimu. Kalau nilainya naik, targetnya dapat. Saudara siap memberikan nilai tambah kepada kepribadianmu? Ya, tambah jelek, tambah cantik, tambah gila, tambah apa, pokoknya tambah, saudara. Plus. Nah, nilai kemudian dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki gaya hidup di dalam Tuhan yang berpusat kepada God, hidupmu akan diberkati. Ya, yang terakhir kita klik be, do, have. Jadi pribadi dulu, kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan jati dirimu, maka engkau akan memiliki segalanya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Berikan kami cara berpikir kekekalan Tuhan yang tidak pernah usang oleh waktu. Hamba berdoa untuk setiap jiwa yang ada di tempat ini. Berkati finansial mereka, berkati kesehatan mereka, berkati iman dan perjalanan hidupnya. Gereja dan gembala sidang kami serta pengurus dan petugas yang hari ini menemani hamba-Mu, Tuhan memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk ya. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Pengkiano dan saatnya kita akan menabur dalam persembahan.
Mari siapkan dengan hati sukacita dan sukarela. Kita menabur di pekerjaan Tuhan, kita akan menuai dari Tuhan. Haleluya. Saya mengundang hambanya untuk membawa doa persembahan. Shalom jemaat Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, ada yang belum dapat amplop persembahan? Kalau ada boleh mengangkat tangan tinggi di atas kepala, nanti pelayan-pelayan Tuhan akan menolong untuk memberikan amplop persembahan. Ada di depan sebelah kanan. Boleh angkat tangannya, jangan turun dulu supaya kelihatan. Di belakang juga ada satu. Baik, sambil menyiapkan persembahan, Bapak Ibu sekalian bisa juga memberikan persembahan melalui transfer dengan QR code yang tertera di layar. Kita akan berdoa untuk persembahan, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini kami masih boleh hadir di tempat ini untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Pengki Andu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarganya, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya bahkan pelayanannya. Kami bersyukur Tuhan kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati setiap kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, bahkan kesehatan kami, bahkan studi dari keluarga kami. Saatnya Tuhan di tangan kami ini kami memberi persembahan berupa berkat materi. Kami memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kami. Kuduskan setiap persembahan yang ada di tangan kami ini Tuhan. Layakkan kami memberi yang terbaik. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Tuhan, kami memberi dengan rasa syukur yang luar biasa. Karena Engkau selalu memberi lebih daripada apa yang kami minta. Berkati Pak Gembala, Pak Paulus bersama dengan tim pelayan yang ada Tuhan. Yang mengelola setiap persembahan yang kami beri hari ini. Kami percaya ketika kami mengambil bagian kami untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan terlebih lagi akan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami siap memberi yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kita juga mau belajar memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sebelum kita melihat jadwal ibadah minggu depan, saya mau tanya apakah ada yang baru pertama kali ibadah di gereja Rem di Hotel Ciputra ini? Boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Ada? Tidak ada, semua jemaat setia. Kembali saya mau ingatkan saudara, sampai akhir tahun ini kita mau sama-sama sehati berdoa untuk gereja, supaya gereja semua bangkit. Karena di seluruh yang saya tahu saat ini, ya khususnya di GBI dan bahkan banyak di gereja-gereja lain, sejak COVID semua mengalami penurunan yang luar biasa. Ya, bahkan sampai hari ini masih banyak sekali gereja. Saya katakan banyak sekali gereja. Beda dengan banyak sama banyak sekali gereja. Artinya luar biasa. Di mana-mana saudara, mau itu gereja yang katanya mega church atau gereja besar, sedang, kecil, semua mengalami penurunan yang luar biasa. Dan mereka katakan hari ini belum lagi sampai 50%. Dan termasuk gereja Rem. Gereja Rem sebelum COVID kita sudah mencapai, waktu sebelum COVID kita sudah mencapai 2.000 lebih, 2.500 sampai 3.000. Dan hari ini kurang lebih sekitar 700-an. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa sehati sepakat supaya semua gereja boleh mengalami yang namanya bangkit. Dan khususnya juga gereja kita, gereja Rem, gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Karena itu kita mau sehati sepakat, kita berdoa sampai akhir tahun 2022. Paling sedikit minimal 1.000 jiwa, nggak usah muluk-muluk. 1.000 jiwa, tapi saya percaya kita akan mencapai bahkan 50%. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tapi dibutuhkan punya hati yang mau melayani Tuhan. Kita mau sepakat berdoa untuk jiwa-jiwa. Dimulai dengan DOA. Dan setelah itu kita harus juga punya hati.
punya keberanian untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan di tempat ini. Kita bawa mereka datang ke tempat ini. Supaya bukan hanya saudara yang diberkati, supaya mereka juga diberkati. Omong kosong saudara. Kalau mereka bilang, di rumah aja. Dan di rumah mereka bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara alami, saudara rasakan. Apakah saudara bisa berikan yang terbaik? Ketika saudara cuma duduk, angkat kaki, nyantai di rumah, senderan, sambil makan. Saudara bisa beri yang terbaik buat Tuhan? Terkadang dengan nyantainya kita bisa pos. Saya mau katakan tidak. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini, kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan kita mau berkorban, kita mau menyiapkan waktu. Karena itu kita berdoa. Ya, supaya 2022 akhir paling tidak 1000 atau bahkan sampai 50%. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya sekali lagi, ibadah minggu depan jangan lupa. Kemarin juga saya sudah umumkan, ibadah kita hari ini diadakan di Dian Ballroom. Ternyata banyak juga yang nyasar, bahkan nyasar sampai ke dalam. Ya, saya mau ingatkan saudara, minggu depan ibadah kita di Victory 1. Please, kalau dulu ada iklan ingat. Tolong ingat saudara. Jadi jangan sampai salah, bukan hanya salah, ini sampai masuk, salah masuk. Dan yang gak enaknya ketika saya lagi mau turun ke bawah pencet lift, tiba-tiba keluar dengan suara yang keras, dengan polosnya, tidak merasa berdosa. Pastor maaf, saya salah masuk. Saya sampai bilang, aduh Tuhan Yesus baik. Jadi tolong jangan begitu saudara. Supaya kita sama-sama diberkati. Ingat, besok keluar lift pokoknya belok kiri. Amin. Sekali lagi masuk belok kiri. Oke. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama angkat pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami memuji
Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang terakhir di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan masih percayakan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas ini Tuhan. Sehingga kami masih boleh melakukan ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih juga untuk gerejamu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengki Ando. Tuhan terus berkati kesehatan hamba-Mu. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu. Tuhan berikan umur panjang. Tuhan terus pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Berkati semua rekan-rekan yang melayani dalam ibadah kelima di tempat ini. Jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Pakai kami juga semua yang melayani lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami terus setia, kami semakin setia, kami semakin kompak melayani Tuhan. Terima kasih. Berkati semua rekan-rekan yang melayani. Seluruh jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati dan selalu jadi berkat. Yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Kerinduan kami untuk mendapatkan tempat sendiri. Untuk kami bisa terus beribadah dengan tenang baik, tidak harus pindah sana pindah sini. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami sehati berdoa dalam nama Yesus. Bahkan kami terus berdoa 1000 jiwa tercapai dalam waktu dekat. Dalam nama Yesus 1000 jiwa tercapai. Bapa kami berdoa. Kami berdoa saat ini Tuhan. Juga untuk Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Kami berdoa untuk Indonesia, para pemimpin bangsa ini. Semuanya Tuhan berkati. Dan sebentar kami pulang, biarlah malaikat Tuhan selalu menyertai setiap langkah dan jalan-jalan hidup kami. Menjaga kami, sehingga kami tetap ada dalam rencana dan rancangan. Terima kasih Bapa. Kami arahkan saat ini mata hati kami. Kami angkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan sekali lagi. Nyanyi pujian bagimu